Ketika bocah ini sedang memancing ikan di tepi sungai, tiba-tiba dirinya melihat ada sesosok manusia mengapung di atas sungai ini. Lalu memanggil ibunya untuk memberitahukan apa yang telah dilihatnya itu. Mengetahui kalau pria ini ternyata masih hidup, tanpa pikir panjang lagi mereka membawa tubuh pria yang penuh luka ini kembali ke sebuah desa di mana mereka tinggal. Semua warga berkumpul melihat ibu ini yang pulang membawa seorang pria asing yang penuh luka. Yang kemudian sang kepala desa segera membantu mengobati luka di sekujur tubuh pria ini dengan menggunakan ramuan-ramuan tradisional, bahkan juga dengan menggunakan semut agar luka pada tubuh pria ini dapat segera sembuh. Kemudian mencukur habis rambut pria ini agar luka di kepalanya juga bisa segera diobati. Bahkan seluruh tubuh pria ini sekarang terbalut oleh kain perban yang menutupi semua lukanya. Beberapa bulan berlalu, pria ini masih saja terbaring koma. Sementara anak-anak di desa ini mencoba untuk membangunkan pria tersebut. Namun mereka diusir oleh kepala desa ini yang meminta mereka untuk lebih baik mengikuti acara pemujaan di desa mereka. Namun ketika para warga sedang asik memanjatkan doa, tiba-tiba sebuah anak panah datang melesat yang seketika menewaskan seorang warga desa. Yang ternyata para pasukan penjahat ini datang untuk menyerang desa ini dan dengan tanpa ampun dan membabi buta segera membantai para warga desa yang tak bersalah ini. Penjahat ini mendatangi sang ibu yang berusaha melindungi anaknya ini. Namun melihat tetesan air mata sang ibu, bocah ini melawan dengan memegangi pedang penjahat ini walaupun tangannya terluka. Kepala desa ini berdoa kepada sang dewa untuk meminta pertolongan dari bencana buruk yang sedang datang ke desa mereka ini. Yang mana teriakan doa dan tangisan warga ini seketika membuat pria yang sedang terbaring koma ini mulai menunjukkan pergerakan dan secara perlahan mulai tersadar dari tidur panjangnya. Dan ketika penjahat itu akan menghabisi nyawa ibu ini, tiba-tiba sebuah tombak datang terbang melayang dan menembus tepat di tubuh penjahat sehingga membuat nyawa ibu dan anak ini menjadi selamat. Dan benar saja, pria ini ternyata telah bangkit dari komanya, lalu berdiri dari atas bukit, membuat semua warga desa menjadi berbahagia mengetahui kalau dewa penolong mereka telah tiba yang akan melawan semua para penjahat ini. Lalu pria ini segera melompat turun ke bawah untuk mendatangi penjahat botak ini dan tanpa sepatah kata langsung menghabisinya. Dilanjutkan oleh pria ini yang kembali menyerang para penjahat lainnya yang mencoba untuk menghentikan dirinya. Pria ini dipukul tepat di kepala dengan menggunakan obor, sehingga membuat perban yang membalut tubuhnya menjadi terbakar, dan secara perlahan mulai merontokkan perban yang membalut wajahnya, hingga akhirnya wajah pria ini dapat terlihat dengan jelas. Pria ini kemudian kembali bersiap dengan sebuah palu di tangannya. Bocah ini menjadi senang melihat pria ini yang kembali menghajar pemimpin penjahat ini dan membuatnya jatuh tak berdaya. Penjahat ini kembali bangkit, namun dengan sebuah tombak pria ini mengakhiri perlawanannya dan berhasil menyelamatkan warga desa ini dari pembantaian yang akan mereka lakukan. Melihat pria ini yang telah berhasil menyelamatkan nyawa mereka, para warga dewa berkumpul untuk menyembah pria dan menganggapnya sebagai seorang dewa. Namun pria yang masih hilang ingatan ini malahan bertanya ke mereka, "Siapakah diriku?"